Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Putra-Malawi yang akan memandu jalanan press conference pada siang hari ini. Di hadapan kita sudah ada Once Michael dan juga kuasa hukum dari Once ya, ada Mas Pandi Prasetyo. Kita akan bicara soal bagaimana menyikapi undang-undang hak cipta gitu ya, karena ini muaranya sebenarnya di undang-undang hak cipta gitu ya, apa yang dilakukan Once dengan selama ini terhadap karya-karya dari Ahmad Dhani gitu ya, lagu Dewa spesifiknya. Kita akan langsung tanyakan saja kepada Mas Once. Silakan Mas Once. Apa kabar? Baik. Ini kedengeran ya? Kurang Kurang. cek Nyala itu. Boleh kurang. Cek. Gimana? Gulung-gulung gini suara Mikro matiin lebih. bisa menyalur. Matiin lebih. Matiin aja mikir satu. Cek. Mangga. Ya, soal apa yang terjadi sih sebenarnya sampai lu dibilang ya kan ini jadinya lu ditempatkan sebagai orang yang melawan hukum kan, kurang lebih. Iya. Mungkin lu bisa ceritain dulu posisinya gimana tuh. Jadi begini, terima kasih teman-teman semua udah datang ke sini. Pertama, saya ingin bikin semacam disclaimer dulu ya. Saya ini bukan tipe orang yang melawan hukum. Saya bukan orang seperti itu. Kalaupun saya melawan hukum, saya akan mencoba memberikan saran dan merubah itu dengan konstruktif, tidak dengan melawan hukum itu. Tidak. Nah, itu yang harus saya sampaikan. Yang kedua, bahwa saya sangat peduli terhadap nasib teman-teman musisi dan juga terutama teman-teman musisi pencipta ya, yang tidak semuanya memiliki nasib sehebat Ahmad Dhani ya. Banyak juga yang masih berjuang untuk mendapatkan royaltinya sesuai dengan sistem yang seharusnya berlaku. Itu yang harus saya klarifikasi. Bahkan saya juga membantu beberapa waktu lalu untuk memperjuangkan hak-hak pencipta yang sebenarnya kemarin itu ingin dihapus ya melalui gugatan label-label atau kelompok label tertentu ya. Dan itu sudah kita menangkan dari sisi musisi dan pencipta, bahwa lagu-lagu yang sudah melewati masa itu kembali kepada pencipta ya, untuk dieksploitasi. Itu konteksnya lain. Artinya saya ingin katakan bahwa saya peduli dengan teman-teman musisi dan pencipta dan masa depan kita semua. Kalau saya melihat begini ya, masalah ini sebetulnya ada di paling tidak dua sisi. Pertama, masalah hukum, ketidakpahaman akan ketentuan hukum positif, artinya hukum yang berlaku. Yang kedua adalah masalah yang bersifat lebih pribadi. Ada dua hal. Pertama, mungkin rasa tidak terpenuhinya fairness atau katakanlah keadilan gitu ya. Atau yang kedua, masalah yang lebih pribadi lagi. Sebaiknya nggak usah diungkap di sini. Teman justru pengen tahu. Jadi sebenarnya masalahnya itu konstruksinya ya. Masalah hukum ya, peraturan dan aturan yang sebenarnya benar-benar berlaku. Yang kedua, masalah soal ketidakpuasan terhadap penerapan hukum ini sendiri. Kalau lu mau nanya yang apa? Sebenarnya kan yang disinggung ada hak moral ya. Hak moral itu sebenarnya seperti apa sih, Cak? Tergantung mau lihat dari konteks mana. Kalau ya kita ngomong sebagai orang awam, masyarakat awam, mungkin akan menafsirkan hak moral itu ya hak yang berurusan dengan perasaan kita gitu ya. Lu pakai lagu gue, ya sebatasnya dong, lu bayar gue. Ya. Itu hak moral dalam konteks masyarakat biasa. Ya. Tapi dalam konteks undang-undang hak cipta, hak moral bukan seperti itu. Hak moral itu adalah hak yang melekat pada pencipta untuk namanya dicantumkan.
Kemudian hak supaya ciptanya itu tidak dirubah seenaknya sehingga mendegradasi derajatnya gitu, atau dibikin lucu-lucuan dan sebagainya. Estetikanya ditarik sampai hancur luar biasa seperti itu. Itu dia punya hak moral. Itu namanya hak moral menurut konteks undang-undang. Jadi gimana kita melihatnya gitu ya. Artinya kalau bicara hak moral, siapa sih? Emang ada disebutkan hak moral ya, Mas Dani? Ya, mungkin dia ingin mengatakan yang pertama. Lu harusnya ngomong gitu. Ya, tapi dia sendiri nggak pernah ngomong dengan saya. Tiba-tiba dia memberikan teks, dulu pernah memberikan lewat lawyernya untuk manajemen saya membayar sejumlah uang. Oh, tapi ditagih berarti. Tapi ketika diklarifikasi, dia bilang dia tidak menyuruh lawyer itu ya, untuk menagih sejumlah uang, yang jumlahnya besar untuk setiap lagu yang saya bawakan. Ketika itu konteksnya sebelum JIS ya, sebelum Jakarta International Stadium. Ya, apa yang main di stadion. Jadi memang saat itu ada pembicaraan atau hampir mengerucut kepada pembahasan soal sebenarnya lu maunya apa sih gitu kan. Cuma saat itu saya tanya ke manajemen saya, dia tidak ingin meneruskannya. Dia sudah mengerti bahwa ini semua melalui mekanisme LMKN. Saya sendiri teks kok. Dan ini melalui mekanisme LMKN dan aturan yang berlaku. Dan itu yang memang diatur oleh undang-undang hak cipta gitu ya Mas. Iya. Tapi saya juga sebutkan ke Mas Dani gitu kalau bahwa saya terbuka sebagai pribadi, kita sebagai teman untuk bicara dalam konteks pertemanan. Saya ada catatannya gitu kan. Artinya tidak semerta-merta tertutup. Cuman memang kita ini belum ada kata sepakat gimana. Tapi sekali lagi aturan memang tidak seperti itu. Aturan yang ada adalah bahwa saya tidak bisa dipersalahkan seperti itu, apalagi dipidana. Karena saya kalau manggung itu membuat kontrak di mana IO yang bersangkutan IO itu akan memiliki kewajiban untuk membayar royalti pada lembaga manajemen kolektif nasional, sehingga saya lepas dari tanggung jawab itu sebagai pengguna. Gitu kan? Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Saya udah nggak tahu kapan, udah lama sekali. Dan itu selalu dicantumkan di kontrak. Selalu ada di situ. Jadi dari kacamata hukum positif, saya kira sulit untuk mengatakan bahwa saya ini dalam posisi yang bersalah. Dan yang perlu publik tahu, Mas, dari undang-undang hak cipta gitu ya, kan dilarang nih. Padahal di undang-undang itu bunyinya seperti apa sih sebenarnya, Mas? Lu sebagai masyarakat kan harusnya memang dilindungi itu ya, boleh menggunakan hak ekonominya gitu. Terlepas lu dari lu penyanyi dewa atau tidak. Gimana kan? Terlepas lu dari penyanyi dewa atau tidak, gitu kan? Setiap orang tuh boleh sebagai masyarakat dalam undang-undang. Ya, dalam undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014, khususnya pasal 23, Anda bisa pasal 23 dulu, Ji. Ayat 5. Pasal 87 ayat 23 ayat 5 ya. Saya lupa ayatnya. Yang jelas pasal 23 itu menyebutkan bahwa setiap orang ya bisa menggunakan lagu ciptaannya dalam pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar sejumlah royalti yang tarifnya udah kepada diatur pencipta melalui LMKN. Dan tarifnya udah diatur. Tarifnya sudah diatur melalui keputusan menteri. Jumlahnya adalah 2% dari performance right. Nah, 2% dari tiket yang terjual atau 2% ketika tidak ada tiket dari biaya produksi yang berhubungan dengan musik. Itu ada kok dalam keputusan menteri tahun 2016 ya. 2016, jadi tolong diteliti. Nah, seperti itulah konteks hukumnya. Jadi prinsipnya jangan kita mempermasalahkan orang jika memang tidak ada aturan yang menyalahkan. Saya merasa saya tidak bersalah. Ya, saya berpikir bukan merasa bahwa saya tidak bersalah. Dan seharusnya langkah yang ditempuh Dani idealnya seperti apa? Dia kan politisi juga nih. Ya, menurut saya Dani sebagai politisi, setidaknya itu yang diakui, dia
harus membuat langkah-langkah yang komunikatif, elegan, dan substantif melalui jalur-jalur yang konstruktif apabila ada ketidakpuasan, bukan membuat pernyataan-pernyataan yang menyetir opini publik seolah-olah si Once nih bersalah. Karena sebelumnya dia menyatakan bahwa Iwan yang bersalah, tiba-tiba melarang saya membawakan lagu Dewa. Saya mau klarifikasi sini, saya juga tidak akan membawakan lagu Dewa, kecuali lagu Dewa itu pun mungkin satu atau dua yang saya ciptakan gitu. Yang diciptain itu judulnya apa? Cemburu. Ini kan menciptakan bareng Dani, kan Dani bikin liriknya, saya bikin nadanya. Jadi saya kira nggak masalah karena satu lagu yang saya bawakan itu tidak merupakan kompetisi dengan Dewa gitu. Artinya Dewa yang sebesar itu dengan penonton yang bisa 70.000 orang kok bisa saya saingi bagaimana gitu. Saya udah cukup kenyang dengan manggung di 70.000 di puluhan ribu orang. Terakhir memang luar biasa 70.000. Artinya saya ini dalam karir saya sudah beruntung punya pengalaman seperti itu. Dan terus terang saya merasa puas untuk main di kalangan penggemar saya sendiri yang mencintai karya saya dan datang ke konser saya. Mungkin mereka suka dengerin lagu Dewa paling satu atau dua. Dan saya nggak merasa bahwa itu merugikan Dewa apabila saya toh melakukan ini dalam konteks aturan yang sudah ada, pembayaran royalti melalui LMKL. Thank you aja, gue tahan dulu sebentar, gue ke Mas Panji. Kan Dani minta direct royalty gitu ya, supaya Once membayar langsung, secara langsung gitu ya. Sebenarnya bisa lebih jelasin nggak sih soal direct? Apabila nggak, Dani nggak minta itu kan, Dani nggak minta direct royalty. Oh, nggak minta direct royalty. Makanya saya nggak tahu permintaan dia terakhir adalah saya tidak boleh membawakan lagu Dewa. Setahu saya dia terakhir meminta untuk maksud saya dia setuju untuk pembayaran royalti melalui LMK. Ya kan? Karena dia sendiri tergabung dalam WAMI. Ya, seperti itu. Makanya kita agak kaget kenapa dia harus melarang saya untuk membawakan lagu Dewa gitu. Tadi kan kaitannya sama minta izin itu kan artinya juga ada perizinan langsung gitu. Coba undang-undang mengaturnya itu kan dengan LMK gitu ya. Nah, apa yang terjadi jika itu dilakukan gitu Mas? Kalau misalkan ada direct izin gitu. Oke. Suaranya. Ya, terima kasih. Jadi waktu Once minta tolong saya untuk dampingin dia kasusnya, saya bilang, lu nggak butuh lawyer, Cek. Masalahnya gampang kok, ya kan? Tapi setelah kita diskusi lama, saya pikir oke deh, saya dampingin. Karena gini, yang penting ini sebenarnya kalau masalah hukumnya nggak ada, ini sebenarnya sensasi aja dibikinnya, ya. Cuma ini udah, menurut saya memang perlu untuk karena ini sifatnya sudah disinformasi, ya, sengaja pengaburan. Bukan hanya misinformasi nih, udah disinformasi. Seolah-olah Once bersalah, seolah-olah Once merasa lebih besar pada Dewa gitu ya. Hingga kemudian fokuskan gitu. Serangannya bukan cuma jadi masalah hukum, jadi masalah personal juga kan. Kelihatannya jadi begitu. Gitu kan. Apakah IO nanti juga akan jadi gentar, akan jadi males gitu kan. Itu kan juga bahaya gitu buat Once. Kalau masalah hukumnya sederhana sekali, ya. Ini masalah pemahaman dari orang yang tidak paham. Undang-Undang Cipta itu memang memberikan hak kepada pencipta, ya, izin. Itu benar, pasal 9. Perhatikan deh, pencipta-pencipta yang senang banget melarang orang gunain lagu pasti bilang pasal 9. Pasal 9 itu memang pasal untuk izin. Jadi ada 9 hak pencipta. Kalau Anda pencipta, Anda punya hak untuk menerjemahkan karyanya gitu kan. Kalau buku ya, mengadaptasi, kalau musik, mengaransemen, hak ekonomi Anda sendiri, Anda boleh sendiri. Jadi kalau saya punya lagu, ngasih ke saya gitu, coba gua bikin musikal ya, boleh berapa? 200 juta, itu mesti bayar. Tarifnya dia sendiri nentuin, nggak ada lembaga lain gitu. Lagu lu gue ganti liriknya ya, bahasa Inggris, oke. Berapa? 1 juta gitu. Ya udah, itu hubungan antara si pencipta dengan yang ketiga, boleh langsung 8 hak tuh. Kemudian ada 1 hak, namanya apa? Hak pengumuman, ya, penampilan di muka umum dengan komersial. Nah, penampilan ini si pencipta lagu nggak bisa langsung ya dapat hasilnya, dia harus tergabung di LMK, lembaga manajemen. Kenapa harus diatur seperti itu? Kalau nggak kacau balau. Ya, ada warung nih, kios jam 3, Ahmad tadi datang minta duit jam 4. Mana lagunya diputar di Iya, kan? Siapa? Slang datang.
tiap orang bisa Mainin, sorry. dimainin gitu ya. Semua orang minta lagu sendiri-sendiri kan. Yang punya kafe kan kapan kerjanya kan bayar terus. Udah gitu tarifnya sendiri-sendiri. Makanya kalau mau dapat duit royalti dari performing, ya undang-undang bilang harus ikut LMK. Dan kita tuh udah ada banyak LMK kan? Ada 11 LMK. LMK 11 terus dibikin namanya LMKM. Gitu. Jadi setiap orang yang mau dapat duit dari royalti kalau lagunya dimainin di muka umum, konser, ya apalah segala macam, itu dia harus masuk di LMK. Nanti LMK yang mungut duitnya dari para penyelenggara. Nanti LMK baru bayar ke si pencipta. Itu mekanismenya, ya satu. Nah, itu kan cuma soal royalti, pasti nanya gitu dong sama teman-teman. Izin gimana? Ini nggak termasuk izinnya. Jadi waktu si pencipta ngasih surat kuasa mengut royalti, dia kan udah ngasih izin lagu itu diputar, iya nggak? Gimana lagu bisa diputar kalau lagu yang nggak dimainin dulu? Jadi artinya kalau pencipta ya nggak mau lagunya dimainin, jangan bikin lagu.